Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presti Staresmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura. Albert Bandura. Teori social learning ini dikembangkan oleh Albert Bandura yang lahir pada 4 Desember 1925. Teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Dalam teori ini sering disebut jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial. Orang yang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil dari perilaku tersebut. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Dalam teori belajar sosial ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam hal interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi yang diperlukan untuk pemodelan yang efektif. Yang pertama, atensi atau perhatian. Bagi seorang individu untuk belajar sesuatu, mereka harus memperhatikan fitur dari perilaku yang dimodelkan. Kedua, retensi atau ingatan. Manusia harus mampu mengingat detail dari perilaku untuk belajar dan kemudian memproduksi perilaku. Lalu yang ketiga, reproduksi, yang merupakan dalam memproduksi perilaku, seseorang harus mengatur tanggapannya sesuai dengan perilaku model. Yang terakhir, motivasi. Dalam motivasi ini memiliki alasan yang baik untuk meniru, termasuk motif seperti harapan masa lalu atau behaviorisme tradisional, menjanjikan atau insentif yang dibayangkan, dan perwakilan atau melihat dan mengingat model yang patut ditiru. Dalam metode ini Bandura percaya pada determinisme atau timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang. Teori belajar sosial kadang-kadang disebut jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Cukup sekian, terima kasih.